Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat bersilaturahmi dengan jamaah di Pesantren Persatuan Islam Kujang. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya, para santri dan santriwati, ini menambah sebuah kekuatan, menambah sebuah power, membuat sebuah upgrading dari sebuah pikiran-pikiran manusia yang sekarang sudah mulai terkuras konsentrasinya memikirkan penyakit. Apapun yang kita fokuskan, maka itu akan berefek kepada tubuh kita. Orang yang punya masalah, maka dia kalau fokus terhadap masalah, maka dia tidak akan beres. Tetapi apabila orang punya masalah dan dia fokus terhadap solusi, maka itu akan ditemukan solusinya. Kalau kita setiap hari fokus ke penyakit, maka itu yang akan terjadi. Orang lain berjalan kemana-mana, kita masih memikirkan penyakit yang belum tentu tiba ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kerangka yang terjadi kepada pikiran kita itu adalah apa yang difokuskan oleh kita. Jadi kalau di pesantren ada, dulu saya masih belajar dan sekarang juga masih belajar. Guru saya suka mengatakan seperti ini: kalau Anda niat ke pesantren mencari jodoh, maka jodoh itu akan diperlihatkan oleh Allah. Tapi ketika Anda belajar untuk mencari sesuatu yang baru, maka yang baru itu pun akan diperlihatkan oleh Allah. Dan pada saat kita belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, maka akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi apapun yang diperlihatkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang difokuskan oleh kita. Kalau dalam bahasa Imam Ibnu Hajar Asqalani itu yang disebut dengan apa? Itu yang disebut the power atau the miracle of niat. Jadi bahasanya keajaiban niat. Nah, jadi ibu bapak, nanti kita hadir di tempat ini itu kan dipengaruhi oleh dua, ya, dipengaruhi oleh dua. Makanya orang belajar itu kan kuncinya dua. Allamahu syadidul quwa. Begitu kan? Kalau orang belajar, orang menuntut ilmu itu kan dua. Kalau dia mempelajari sesuatu harus syadidul quwa. Artinya harus fokus luar biasa, keluarkan strategi. Kalau bahasanya nama berdarah-darah. Mun diajar yang pinter kudu berdarah-darah. Urang mah di bawah ngaji wae heuh. Heuh teh ustaz kerek sadis ge heuh geus salapan. Coba geranya, penting itu teh. Heuh geus salapan, hadis mah kerek hiji. Kenapa? Karena di Quran kalau ingin atau kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka itu harus apa? Syadidul quwa, harus betul-betul dikerahkan kemampuan kita. Mun bahasa Sunda mah sakedeun tapi molotot sakit we Pak. Naon dilagi tapi ngelain, mending sakedeun molotot. Tapi molototan ilmu, lain molototan ustaz. Sabab molototan ustaz beda dengan molototan ilmu. Karena apa? Karena itu yang diajarkan. Allah tidak akan melihat hasil yang Anda dapatkan, tapi Allah akan memperlihatkan kepada kita apa yang difokuskan dengan kita. Semakin fokus ya semakin bagus. Nih sedikit dulu ya, Ustaz ngobrol dulu supaya sudah tergantung. Ya. Tidak pernah terpikirkan bahwa sebelumnya manusia akan hebat dan tidak hebat karena awalnya juga sama. Saya pernah ditawari oleh salah satu media agar nama saya diganti. Ustaz, entong lucu ngaranna. Tidak familiar. Itu tinggal. Dia menantang saya untuk mengganti nama. Apa alasannya? Karena Ustaz aku atau kami manajemen akan mengganti nama Ustaz dengan ini. Supaya sebagai Ustaz sampai ngaranna nama ieu. Saya itu masih ingat itu 2014 kalau tidak salah ya, 2014, 2016 saya lupa lagi. Itu ketika ada yang menawarkan. Saya jawab begini, kalau saya ganti nama, itu yang pertama kali menangis ketika ada di media saya, ibu saya yang nonton sakumahan
Lamun pun biang lalajo TV, lalajo media, ternyata ari awakna ieu ari ngaranna jadi beda. Itu yang pertama kali menangis siapa? Ibu saya yang ngasih nama itu. Nah itu bang Ucu sih, tapi ngaranna jadi beda. Dan kumaha teh diganti ngaran teh tuh kan kayak jadi gitu. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu saya tidak mengambil gitu. Padahal itu sudah ditawarkan. Pokoknya mah ganti ngaran Ustadz siap. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan baik ganti ngaran gitu. Penting mah apal itu loh. Sampai saat ini nama saya tidak diganti. Dan itu kenapa? Karena yang pertama kali yang akan sakit adalah siapa? Orang tua yang sudah ngasih ngaran. Gak ada sakit ngaran lagi atau kudu ditambah. Simpel, Pak, dan ngaran bagi panjang, bagi mudah. Sakit juga. Maka budak kayaknya ngaran kan marah mereka budak kayaknya. Ngaran budak kayaknya ngaran budak kagelang atuh paron tapi simpel tinggal. Simpel babari kan saudara. Sakit tuh tapi sehari itu gimana gitu. Paling tilunya ya Suus, Aas, Oom, Iim, sadaya Ucu dulu. Tapi simpel. Iya kan simpel tapi lihat hidupnya kayak sehari bawe. Begitu akhirnya zaman namihan ngaran Pak Belit, wah ngaran budak Ezekiel. Ditanya intinya apa? Siapa sana insu ngaranna? Lu kode pokoknya mau wel aja gitu. Ngaran Ezekiel nyari di kayaknya mah Ezekiel yang dewasa halus. Nyari di kujang di bawah Ezekiel nyari atuh aja. Bukan tidak boleh, harus sesuai. Kenapa? Ngaran ayeuna masa kapuntong boro-boro ini jeung akina indung bapak nawe pohon. Budak ngaran ayeuna Pak, budak ngaran robek. Wah, keren. Aja ngaran robek. Hari di UPI jeung saha? Jeung bapak sangaran bapak Koko. Dua anak di mana nya? Dua anak habis. Tuh, binganya. Lain teh Pak, lain teh meunang ngaran robek. Ngan atuh ada di sisi leuweung mah di robek-robek tah hese atuh. Ya. Makanya kasih sesuatu yang simpel. Yang penting apa? Ini yang penting apa? Ini sadidul tua. Kita harus ada kemauan fokuskan dengan yang paling itu yang bagus. Jadi enggak bu, nu penting mah buat urang masangkeun budak, lain kudu jadi ustaz kabehanana. Lain jadi ustaz sampai kabehanana. Saya satu kelas dulu, berapa ketika masih ingat ya dunia ketika di takhusus dunia ustaz. Itu tidak semua jadi ustaz, Pak. Anu jadi guru, anu jadi calon, dan penting soleh sakitu. Sisipkan ketika kita berdoa kepada Allah, anak ingin jadi apapun, sisipkan di belakangnya. Ya Allah, jadikan anak saya insinyur yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya pedagang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya seorang dokter yang soleh. Kenapa? Karena yang didoakan dalam Quran surat 3 ayat 100 apa? Rabbi habli minas penyisipan itu. Kayak jadi nama-nama kan nomor 9 tempat nomor 9. Sabab kalau kelas jadi urusan kabehanana, mungkin kumaha sama-samina. Ya, coba pas kelas ada yang jadi ustaz kan kudu yang usahanya. Artinya apa? Nanti yang ini jadi soleh, yang ini jadi soleh. Semua antum juga tidak tahu apa yang akan dihasilkan dari pesantren ini. Tetapi antum dan nanti semua itu akan menjadi orang-orang yang soleh dengan predikat-predikat yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Karena itu kuncinya. Jadi syahidul kuat, semangat, begitu kan? Apa semangat itu? Satu, syafaq. Ya. Artinya apa? Kalau ingin hidup semangat, maka kita harus melakukan syafaq. Jadi talk ataupun apa? Omongan kita harus memotivasi kita sendiri. Jangan melemahkan kita sendiri. Senang. Pelajaran Krismani berat, canang. Coba. Tong boro-boro diajar, ningali ustaznya di doa. Ustaz ieu. Cari aja mereka teh. Artinya Anda berdialog kepada pribadinya sendiri itu sudah salah. Padahal bukan seperti itu. Semangat hidup itu kemudian akan muncul apabila yang pertama adalah kita memiliki apa? Syafaq yang bagus, Pak. Ngobrol, alhamdulillah ya Allah, pelajaran dengan arahan saya gitu sok kira insyaallah enggak dinten ngobrol gitu. Arahan teh sok. Ya. Nah, ya sorok balado lewat sadayana. Lewat teh unggul.
Anu eta teh dongeng eta gini, bojona di canak ku carogeuna dina motor. Pak, mah urang jalan-jalan seueur restoran juga. Pokoknya mau di Tasik nepikeun ka Pangandaran restoran hungkul. Nya tuh alhamdulillah Pak, di bunga cenah mama diajak jalan-jalan ngaliwatan restoran. Sate Marangi. Pak itu sate Marangi lewat, nah. Lewat. Inilah bakar lewat. Wah, eta Pak, 15 restoran diliwatan kabehanana. Cek pemajikan teh. Pak Ira harus menyimpang. Apa tadi gecek Bapak? Kurang lewat. Akhirnya balik ka imah ngagodog mie. Jadi semua apapun sulit karena kita ngobrol sulit. Semua apapun akan mudah kalau kita pun itu mudah. Makanya dalam hadis yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Artinya dipermudah segala sesuatu itu. Kita bikin setup yang mudah, yang bagus gitu kan. Anak kita juga sama. Jangan keluar, nanti kebul. Kita budak kayak kuliah lah, dari sibuk kebul. Akhirnya budak kayak nolongin kaca. Jangan nolongin kaca, nanti kebul. Begitu budak tuh. Akhirnya gagajalan dari kasur Pak. Jangan gagajalan, nanti kebul. Sebudak kayak di mana tuh kebul. Akhirnya kurang kali nanti tuh ngahulang dia, ngerungkut dia. Alhamdulillah Ustaz, pun anak mah bager. Disukup nepikeun ka maghrib ngahulang lain bager dengar kalongeun. Coba segala dicari atuh. Udah aja anak main, ada cing sehat deh, ada yang main sok cing sehat, hujanan cing sehat gitu. Insyaallah Pak. Jujur kalau kita ngomong itu berefek semua. Candakan mesti omongkeun heula. Asyikna mah payu datang ke sini. Loba dagang sarua kieu. Nya mah payu datang dagang lagi atuh. Kenapa padahal kita harus dibangun dulu. Ya Allah, yassir wala tu'assir. Mudahkan semua. Kenapa? Mudah itu tidak ada obatnya. Mempermudah masalah tidak ada obatnya. Tetapi apa? Dikembalikan kepada kita. Santri juga sama. Tidak ada pelajaran yang berat. Yang berat itu karena kita selalu berdialog dengan diri kita. Pelajaran itu berat. Kalau dialognya ringan, insya Allah. Ya, paham ya? Nih, adik-adik semuanya saya paham. Kenapa? Karena apa? Yang mempengaruhi orang itu pintar dan tidak adalah apa? Bukan alatnya, Pak. Bukan alatnya. Karena di Quran disamakan inna sam'a wal absar wal afidah kullu ulaika mas'ul. Yang alokanya bukan alatnya, tapi apa? Bagaimana kita memberikan perhatian terhadap alat itu. Jadi contoh, kalau dari satu kelas itu 40 orang, kenapa ada ranking 1, 2, 3? Apa? Sebetulnya alatnya sama. Kok telinganya juga sama mendengar, kemudian matanya sama melihat, kemudian hatinya sama memperhatikan. Tapi kenapa rankingnya beda? Karena yang membedakan adalah apa? Karena orang tidak semuanya sama, walaupun alatnya sama, tapi perhatiannya yang berbeda. Perhatian pendengarannya, perhatian penglihatannya, maka pada akhirnya tidak ada yang bodoh dalam satu kelas. Semuanya juga pintar. Yang membedakan itu adalah apa? Nilai perhatian orang itu di kelas. Begitu aja Pak. Jadi ibu tong libatkan budak kurang bodoh. Lu sinari kita 25 habat. Ningirakeun ari bapak baru 24 beda hiji kelas. Hari sebenarnya bapakna ranking 2, berarti bapakna 24. Hari pek teh budak ranking 25, mulina 5. Udah bapakna mah ranking 24, mulina 25. Dipikir-pikir sama bener kan? Ya. Kenapa? Karena itu. Yang kedua, maknai setiap kehidupan kita. Nah, ini berbicara tentang walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Setiap peristiwa yang terjadi kepada kita agar kita memiliki semangat dalam hidup adalah apa? Maknanya setiap kejadian itu pasti ada hikmah di balik itu. Itu harus dimanakan. Adik-adik jangan bertanya kenapa orang tua kita masukin kita ke sini. Jangan bertanya kenapa. Nanti tunggu hikmahnya dari Allah, gitu aja. Yang penting sabar aja dulu. Sabar belajar, sabar menuntut ilmu. Nanti pasti ada hikmahnya. Itu asli. Kenapa? Karena kalau hidup ingin semangat, tunggu hikmah dari Allah. Karena semua hidup ada maknanya. Begitu ya? Ada maknanya.
Tidak ada tuh satupun yang tidak ada mas. Kalau orang kaya dengan orang miskin kemudian disatukan, maka itu akan bermakna. Tapi kalau Salomon berhara kabeh, ada pak jangan pendek. Salomon berhara kabeh, engke bakal capek pikirannya anak miskin. Miskin kabeh Salomon. Ya, sarua lebih ribut. Nah sebabnya ngelai kabeh. Maka kalau dikombinasikan semua ada maknanya sebuah kehidupan ini. Saya yakin Pak, corona ini ada hikmah luar biasa menurut Allah. Kita tinggal sabar saja. Kalau kita tidak sabar dan kita akan melakukan apapun dan kita ternyata tidak tawakal pada Allah, saya yakin nanti jalankan corona. Dengan ada angin saja orang bisa roboh. Dengan angin saja dong. Ustaz ada santri, dia kaya sekarang mendadak. Kaya mendadak, corona. 3 tahun usahanya terbaik, ayeuna mah beunghar tinggal. Bikin kan, aduh ayeuna masyarakat pada bumi, masyarakat kendaraan, pada mana ayeuna duikeun kasesat 9 pada corona. Bicarana lalayangan, sareng belasan. Oh, udah para sekolah, maracil menang layangan. Lu beunghar ieu tinggal Pak. Jadi beunghar eta hikmahna teh. Mata kadoana teh siga ada lawas na corona kitu. Ya. Eta dong ini teh diberi sembako ke polisi. Mah ya sembako. Bisa sebenarnya di corona, di bagian corona mengkakaran diberi usaha corona nggak diberes, di bagian corona, bejakan ke corona didoakan ku masih panjang bukan corona itu mah, kita kan tuh mereka sebab corona dibuat di corona, usaha banyak corona, di corona, juga didoakan rumah didoakan nanti panjang umur corona itu, ya. Ada hikmahnya apapun, Pak. Tidak ada, kalau hidup ingin semangat, tunggu hikmah dari Allah. Kenapa? Karena hidup itu bermakna. Hidup itu bermakna. Jadi kalau kita tidak, kalau ada orang yang tidak semangat, baik itu belajar, menuntut ilmu, kemudian apa? Karena dia selalu atau kalau dia tidak sabar menunggu hikmah itu, tidak sabar menunggu hikmah itu. Ya, ini ada Ustaz, dia apa? Dia lagi mau diundang pengajian, kemudian di tengah perjalanan kemudian bannya bingung. Wah, sudah bingung, mau akan mau ngaji saja, nah dapat bingung, mau bisa ke pengajian. Akhirnya dia ingat di balik ini mungkin ada sesuatu keajaiban dari Allah. Akhirnya betul Pak. Begitu dia masuk ke tambal ban, tukang tambal ban ngomong begini. Ustaz alhamdulillah, Ustaz anu pangheulana masih rezeki ka abdi, didoakeun Ustaz cing babari rezekina. Tuh tinggal Pak, di balik hikmah itu pasti dalam kejadian apapun ada hikmah. Akhirnya tidak lama dari situ ada ibu-ibu agak muda 35 tahunan sama bintu bana dia asup kadinya. Kebetulan Ustaz ini baru ditinggalkan meninggal oleh istrinya Pak. Dengan tukeun si Ustaz teh bojonan teh. Jadi anjeunna duda sumping ibu-ibu kalinya sarua gitu. Jangan baru ibu nyari rasa. Mun teu jadi sarua teh, teu nabi teh single parent. Mulai nyambung. Single parent atulah ngaragampil mah rana gitu. Single parent bahasa Inggris, bahasa Sunda mah rana gitu. Oh gitu, satu sama lagi atau senada lagi setahun sudah punancing nanggung. Oh gitu sih. Tapi dia kalau pesan saya teh kegaduh cara bojo. Oh gitu. Hari bapak naon ngaulah sudah kali itu kaki ustaznya mau nemu itu senyum ke nomor HP langsung pasikeun nomor HP nyambung tina bituban. Tina bituban eta mah jangan ngajodoh Pak. Ngajodoh cios nikah teh. Lebih ketika di kamar teh nulis di kamarna cinta bersemi di tukang ban. Jadi apa sih yang tidak ada hikmahnya? Semua ada hikmahnya. Tinggal ibu bapak bersabar saja. Kalau kita bersabar, kalau kita tawakal, insya Allah ada hikmah. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah apa?
Gerak kita harus betul-betul kelihatan. Al-mujahadah, orang yang semangat itu gerakannya juga beda. Bu, jamin nanti semangat nampak katingan ulaya kelihatan. Kenapa? Karena body kita menentukan terhadap semua kita. Kalau ada ustaz menerangkan Allahu Akbar, itu keluar suara, itu berefek juga ke jamaah. Tapi lama akhirnya orasi Allahu Akbar. Kita kan jamaah karena sesuatu yang gerak kita itu akan mempengaruhi. Kalau orang berapi-api itu ke jamaah juga api-api, Pak. Ya, tapi kalau orang dia itu melempem, ternyata gerak tubuh kita, body language kita mempengaruhi nilai kesemangatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, ketemu dengan orang, dia selalu bahagia, semangat, wajahnya sumringah, itu akan berbeda dan itu menular dengan luar biasa. Tapi kalau ternyata kelihatannya dia tidak semangat, kemudian wajah ataupun wajahnya dia itu cemberut, itu akan menular juga kepada orang yang ditemuinya. Kau ingat bu, ibu pernah jenjami, bapak pernah jenjami, orang itu sering seri. Nah, orang itu alhamdulillah ya Allah, seri kapi. Tapi ditinggal ini, tapi jelema, tapi aku ngajul jelema seri wae. Berarti ada masalah. Tapi ternyata bukan itu Pak, karena dia mengamalkan sebuah hadis katanya tersenyumlah, karena senyum itu adalah sedekah. Jadi terlihat. Terakhir, orang akan semangat apabila apa? Libatkan Tuhan dalam segala aktivitas Anda. Libatkan Allah dalam segala aktivitas Anda. Kenapa? Maaf Pak ya, saya selalu berdoa kepada Allah. Yang menjinakkan hati itu bukan isi ceramah, tapi Allah. Makanya kenapa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena orang nurut dan tidak itu bukan karena ceramahnya bagus dan tidak. Maaf, bukan. Ibu jangan terkecoh dengan yang ceramahnya bagus. Bapak jangan terkecoh dengan yang ceramahnya hebat. Kenapa? Karena berubah orang bukan karena isi ceramah, tapi Allah yang membolak-balikan hatinya. Kadang ceramahnya mati saya, tapi ku Allah sebenarnya hidayah nggak kira kata. Cuman orang sering berpikir begitu. Cing hade ceramahnya ngarang nutur belum tentu. Kenapa? Karena kita ditugaskan untuk menyampaikan. Adapun dia nurut dan tidak, itu urusan Allah. Saya tidak mampu untuk menggerakkan hati manusia, karena yang menggerakkan hati manusia adalah Allah. Begitu. Makanya libatkan Tuhan, libatkan Allah dalam segala aspek kehidupan, maka kita akan semangat. Begitu, ibu-ibu, bapak-bapak, santri dan santriwan, pahami itu bingkai, prem itu namanya framing yang akan membingkai sebuah potong. Kalau potong itu pakai bingkai, maka yang tadinya potong itu tidak bagus dan runtuh, minimal lalu dibingkai dengan bagus, orang akan lihat bingkainya. Paham maksud saya? Ya, kita potongan teh rumput bu, tapi kurang dari figuraan halus, minimal mau baik dan muji potong nage, minimal bakal muji wetan. Senang potongan maaf biasa-biasa ngaji wes nah bingkainya itu bagus katanya, dia itu apa, dia itu bagus kelihatannya, indah sekali, maka orang minimal melihat itu. Itulah bingkai dalam kehidupan. Jadi kuncinya adalah itu. Semua harus dipermudah berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ayat Al-Quran itu memberikan sebuah presentasi yang sangat hebat bahwa manusia itu apabila diberikan hidup itu adalah modal. Itu modal. Saya tanya, Pak, kalau kita punya uang 10.000, kira-kira kita naon? Lalu 10.000 itu rekikan. Kita akan bermodal atau kita akan jualan, kita akan bisnis sesuai modalnya. 10.000 nya dagang 10.000 modal 10.000 balik jadi 12.000 sakit kayak untung balik dari modal. Tapi kalau kita dikasih uang lalu modalnya 100 juta, maka kita akan berjualan dengan 100 juta. Kalau kita punya uang 1 miliar, maka kita akan berjualan lebih hebat. Kenapa? Karena kita punya modal 1 miliar.
Kesimpulannya adalah apa? Allah memberikan hidup kepada kita, itulah modal kita. Ini yang harus dimanfaatkan. Semakin panjang usia manusia, itu semakin banyak modalnya. Kayak jadi di nampak tuangan tos ngandunkeun Pak. Modalnya sakit gue. Begitu bro keluar, udah tanya keluar. Jauh teu aya ande nya sakali. Eueuh kemana sih? Oh, mal sakit itu modal. Ada orang yang sudah kali keluar jodoh lompatan, betul gitu mengantunkan sakit itu modalnya. Semakin pendek usia orang, itu semakin dia itu modal hidupnya sedikit. Semakin panjang usia orang diberikan oleh Allah, maka akan semakin banyak modal hidupnya. Bapak Ibu tak kurang dipasihan modal yang panjang. Ayat 25 tahun, ayat 35, ayat 40, ayat 80, tapi ternyata usia yang lebih panjang pun itu tidak akan kuat. Orang Indonesia rata-rata usia 80 sampai 90 rata-rata. Karena data demografi orang Indonesia itu jarang yang lewat 100 tahun. Jarang yang lewat 100 tahun. Namun Indonesia 100 ini mesti bisa danau. Di mana saya masih lupa lagi, saya ingat di Sumedang ada ibu-ibu usianya 100 lebih. Eta teh unggal lamun aya ngantunkeun naik pasaran, eta teh mun dina kaca teh sok melot teh cilik hoyong naik eta. Jadi sok ngobrol di putar, ini sudah menikah kita, nah yang naik eta, nah mah yang naik eta, nya siga nang enak sudah naik pasaran gitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada teman lagi hidup Pak. Dia paling tua itu. Jadi jelema Pak kalau teuing hayang naon Bu? Capek cenah hidup. Ayeuna tinggal wah siga nu ieu keur ayeuna keur morake Pak. Aramun hidup maot ya. Mata kemarin ada kasus yang sieun corona. Eta sieunna luar biasa, sagala dicocokkan. Ieuna dicocokkan. Ieu itu dihadap dicocok. Wah, pokona hawa. Boleh di bulan kan mau apa? Kunaon teh sisa lagi bulan? Firman Allah senang. Mau atuhnya bukan langsung tihanap. Senda aya da tihanap cenah teh lamun gitu sok nuturkeun corona kayak gitu. Tutup jalan. Tungtungan goer atuh ripuh. Naon sababna teu awal nya seueur begitu ingat. Hirup teh. Makanya Bapak Ibu, ini yang harus dipahami oleh kita. Artinya apa? Usia yang panjang itu belum tentu kita itu dapat memahami hidup kita. Makanya orang semakin tua itu semakin tidak betah hidup di dunia Pak. Sok jujur. Pangningalkeun di dia, di lembur di dia. Ayat itu 100 langkung sakitu upami ayat ka eta coba cirian eta. Sok cobian eta cirian. Lamun ayat 100 langkung cirian gitu. Kenapa? Karena kalau dia usianya lebih daripada 100 itu pasti hidupnya udah repot. Ya. Jadi pasti pikirannya naon capek hidup di alam dunia. Tetapi Bapak-bapak Ibu, mulai ketika Allah memberikan sebuah usia ataupun usia kepada kita dengan lebih panjang, maka oleh Allah akan diberikan apa? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ketika kita sudah punya usia, maka oleh Allah sudah disiapkan apanya? Ujian hidupnya. Sakola lamun beres sanawiyah, ujiannya beda jeung muallimin. Lamun muallimin bakal beda ujiannya jeung S1. Kalau S1 berbeda dengan S2, S2 berbeda dengan S3. S1 namanya skripsi, S2 bermimpi. Apa yang dimimpikan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bermimpi apa? Menyembelih Satu kali Ibrahim memimpi, lalu dia ragu dan bertanya, betulkah mimpi ini? Akhirnya Nabi Ibrahim bermimpi lagi yang kedua kali, mimpi lagi yang kedua kali. Kemudian mimpinya persis sama Pak seperti yang kemarin, yaitu untuk menyembelih Ismail. Dan akhirnya di mimpi yang ketiga Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. 3 kali mimpi itu wajib, ya. Walaupun Nabi itu Pak 1 kali mimpi juga udah wajib begitu aja. Ya, makanya kalau di luar Nabi mimpi itu bunga tidur. Jadi lamun ngimpen tong direncanakeun sagimpi we. Ya Allah, abdi teh hoyong mimpi jeung eta entong bisi datangna lain.
Ya, nah sababna ada mimpi mah bisa diniatan. Sakumaha breh nah we. Kenapa? Karena mimpi akan mempengaruhi itu. Mimpi akan mempengaruhi karena Nabi kalau bermimpi itu wahyu. Begitu beliau bermimpi 1, 2, 3 itu berbeda dengan kita. Kalau kita mimpi itu mah lain wahyu. Nah, begitu Nabi Ibrahim bermimpi 1 kali. Kenapa Allah ulangi lagi? Karena untuk meneguhkan karena Nabi Ibrahim ngimpena mencit budak. Ada mimpi lain mah moal saros kitu Pak. Ieu kan masalahna kudu mencit budak eta masalahna. Kira-kira lamun bapak ngimpen mencit bojo rek dilakukeun mah apa? Ini ieu mah bisi we gitunya. Terus dina ngimpi teh mah bapak teh saeuting ngimpen naon mencit mama. Lah, jadi obrolkeun eta udah kayak lapas lamun isuk mimpi deui sok mama ngagorel. Lamun mimpi usawas mama ngagorel eta mah Bu jalmi nya usaha percaya kana nyimpen da nepikeun ka jadi pikiran. Mata hebat Nabi ya kalau bermimpi yang jelek meludah kemana? Ke kiri. Kenapa? Karena air liur dari hasil mimpi yang jelek itu mengandung hormon kortisol. Sedangkan air liur yang dia itu kalau dari mimpi yang baik itu mengandung endorfin. Itu beda. Jadi kalau bapak ibu bermimpi yang jelek itu memproduksi kortisol. Makanya harus diludahkan. Kenapa? Kalau ditelan itu jadi penyakit was-was karena asam lambung jadi naik. Jadi Nabi itu pintar, ya. Bapak ibu nyimpen di awon itu kena dicidurkeun. Nah, makin lagi air liur yang diproduksi dari mimpi yang jelek itu mengandung hormon kortisol. Hormon kortisol kalau tercerah, kalau diserap oleh kita, ditelan kembali, itu akan meningkatkan asam lambung. Kalau asam lambung naik, biasanya was-was. Maka sebetulnya, tapi kalau mimpi yang baik itu mengandung endorfin dan itu adalah apa? Itu adalah hormon yang baik. Maka kata Nabi, kalau mimpi yang baik tidak perlu dia itu meludah, tapi obrolkeun kan lain. Kenapa? Karena akan menularkan feromon namina. Feromon teh hormon yang berhubungan dengan kebahagiaan yang sama. Tuh, Nabi terus dipayun Pak menjelaskan ieu teh. Ada di sini nyimpen bapak ini nyimpen awal digiring dong hidup gitu. Maksudnya meludah ke sebelah kiri itu artinya apa? Ke tempat yang sebaik untuk meludah. Upami dina bahasanya mah kajaman. Ludahkan aja kajaman. Itu keluar itu. Tapi kalau mimpi yang beda, dia harus diobrolkan. Kenapa? Karena menular. Alhamdulillah. Tadi si Nabi nyimpen dipacok orang. Coba, ada di pasok orang saya awal. Nah, tergantung perspektif. Kalau perspektif jodoh, RT bakal bukan jodoh. Tapi kalau perspektif yang lain itu apa? Dia mimpi jelek begitu. Makanya tergantung perspektif. Makanya Islam tidak mengajarkan harus tergantung mimpi. Ah, Nabi mah dipacok orang mimpi senang. Ada jodoh anggar mah dipacok asli kan gitu. Karena orang tidak bisa mengandalkan hal itu. Makanya ibu bapak kalau anak bermimpi jelek dalam 1 minggu 3 kali itu ada kemungkinan gangguan halusinasi. Ya, pan murang kali shock ya. Bunda, tadi aku mimpi yang jelek. Oh gitu ya. Mimpi apa sayang? Gini-gini kan murang kali mah dihafalin banyak. Dihafalin memudahkan tidak apa. Dia langsung bicara sama kita. Oh iya nggak apa-apa. Nanti kalau mau tidur ya, aku berdoa dulu. Oh iya. Kayak budak kayak 2 orang ini kayak ngobrolin bunda. Aku mimpi yang jelek lagi 2 kali kan. Dalam 1 minggu anak mimpi jelek 3 kali. Itu ada kemungkinan itu bisa gejala halusinasi. Makanya cepat. Kalau anak mimpi jelek 3 kali dalam 1 minggu dan rutin, itu cepat diperiksa pencernaannya dan dibawa ke psikolog, bilinal. Karena kalau dibiarkan itu menjadi gejala-gejala halusinasi. Model lainnya penemuan terbaru paving depression, itu banyak ibu-ibu yang mengalami paving depression. Dari mana? Banyak selfie. Iya. Itu selfie itu bisa gangguan jiwa. Mungkin Pak. Jadi tiap gerakan dipotong, di-share abatur, dahayang apa abatur. Mau ke toilet jepret.
share aku di dalam toilet cetrek lagi makan dengan bebek, wah cetrek bikin kabatur. Itu kalau tidak nyaman, tidak dilihat oleh orang lain, itu bisa gangguan jiwa. Ini namanya public depression. Kenapa Pak banyak di perempuan? Karena gejalanya 60% di perempuan, laki-laki jarang. Karena perempuan itu kalau dipoto ada 18 gaya. Menurut ilmu jiwa, jadi ada 18 gerakan kalau perempuan itu. Jadi mun pamogetna mung 3 gerakan dipoto. Mung 3 sakit we. Iso ibu gerak dipoto jeung cara oke. Paling kieu nya. Jeung kieu. Eta ge umum aya anteun haluan. Ya. Bapak geus dipoto teh aya gaya lain teu lain gede di aya gaya. Eueuh deui nya sakitu gayana. Sok ibu paksa cara oke ku di dipoto kumaha medan sakitu gayana. Tapi lamun bapak ibu-ibu ngomong apa sok tinggal istri. Wah, gayana teh sagala aya asup kana risma aya. Bisa kene di foto ya di mana we atau mana aya. Bukan Bu, tidak semua orang punya public depression, public depression itu gini. Jadi dia tidak nyaman kalau tidak dilihat orang. Kalau ibu sekedar dipoto, itu mah boleh, selfie boleh. Tapi kalau tidak nyaman dilihat orang, itu sudah mulai ada tekanan. Kartos. Bukan kartos, Bu. Nah, ulang. Ya gitu cetrek. Lalu dikasih komentar. Cetrek sapoe teh aya meuleuh 20 kali ngirim ka batur. Keur naon wae. Oh, eta meuleuhnya. Dan ini banyaknya 60% ada di wanita. Ya. Tapi yang sudah saja. Mudah-mudahan itu jadi obat. Obat apa? Obat kegalauan. Nu teu kenging mah kieu, Bu nu teu kenging mah kieu. Tidak nyaman kalau tidak dilihat orang itu penyakit yang sana. Kalau sekedar foto mah teu naon. Sakitu we. Harus banyak. Ini Bapak mah kudu diterangkeun. Caru eta. Sok tinggal data-data punya dina memori panglobana foto saha. Foto ibu-ibu. Bapak nama 2 gitu kan. Da emang teu ada. Kenapa? Logika mainnya. Kalau perempuan kan perasaan, wajar enggak apa-apa. Sok teruskeun matosnya cing sareha tuh. Ada gesek kumaha cing sareha we. Nu penting mah eta dasar dicaret kan. Anu teh tadi selfie di Siwalungan. Habarnya mundur koho suka teh lain walungan. Dirinya teh dina status teh foto terakhirnya nya kan nyusap. Ya, begitu ya. Kalau Bu santai aja supaya sehat ya. Begitu supaya kita memiliki coba satu. Nabi Ibrahim bermimpi. Beliau kemudian menyembelih. Akhirnya apa? Ketika Ibrahim atau Ismail kemudian pada waktu itu sudah berbaring, ketika mau disembelih kata Allah ganti oleh seekor kambing yang besar. Nah di sini Pak, ini ujian perintah. Kata Allah, aku tidak menyuruh engkau Ibrahim menyembelih anakmu, tapi aku menyuruh engkau untuk menyembelih rasa memiliki anak. Kenapa? Karena aku sedang memuji engkau dengan perintah itu. Ini namanya al-ibtila bil amri. Begitu. Itu kamu dipencit, udah kita sholat beda, sakit we. Kita ngaji beda, itu perintah di Allah. Mata helm jeung tiung berat mana? Helm jeung tiung berat mana? Berat tiung. Helm 2 kilo, tiung 2 gram, berat tiung. Nah berat tiung Ustaz sok. Lamun urang ka jalan, istri ka jalan teu di helm balik deui. Tapi ada perempuan yang dia sudah dewasa ka jalan teu pake tiung, jalan. Ya, jadi berarti berat tiung di matan helm balik tiung 2 gram, helm 2. Nah, begitu. Mata ibu lamun budak ranking 2 jadi 5, kade ulah terkecoh. Senang kamu rankingnya senang, rankingnya turun, lain turun. Budak ranking 2 jadi 5 naik. So berarti ini sangat belum itu. Pengurang kali ranking 2, apa semester ayeuna jadi ranking 5 kurang kayak kamu gimana rankingnya turun? Cek saha turun. 2
jadi 5 mana ya? Nu turun mah tina 5 jadi 2 tah gitu. Namanya nu hidup deuk ka hati atuh. Pun anak apa pas ini rankingnya aku naik, alhamdulillah. Kok saat kita bina sabaran, ya yang tadinya 7 aku jadi 11 halus gitu. Beres benar, kebayang tapi nah sabarnya lamun kurang naik eta paling naik turun tuh jadi diajarkeun ngomong. Nya, diajarkeun ngomong atuh. Ranking 2 jadi 5 naik, lamun kurang dipaksa kudu turun teh teh salah. Ngajarkeun ngabohong. Maka cing bahagia budak rankingna naik teh Pak. Artinya naik. Sok itu sekali deh ngerakan kurang kali sekolah TK, jadi PAUD TK. Coba, teh ibu mau loba kasieun tungtungan anu ngarolo teh saha? Naro dina kaca aja. Ongko dititipkeun tapi nolong keneh. Lamun urang geus dititipkeun urang kali geus cukeun ieu mah naro we. Budak teh tutuh lain ningali guru ningali urang. Tapi lu jajan nu make di hidungna tibatan budak. Maka biaya sekolah teh asup TK jeung SD teh buat asup TK jeung PAUD teh budakna iuranna 15.000 sabulan. Indungna mah ngapoe ngadaguan budak mah jajan anu 5. Nah, jadi itu ujian Allah berikan kepada kita. Yang kedua, al-ibtila binnah, yaitu ujian dari sebuah larangan Allah. Kalau bahasa sekarang namanya social distancing. Kata Allah, "Waqul minha ragadan haitsu syi'tuma." Kata Allah, "Hei Adam, nikmati hidup dalam dunia ini dengan semaumu. Silakan Anda hidup dengan bebas. Makan, minum semaumu, tapi aku minta engkau apa? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Jangan kau dekati pohon itu. Itu namanya social distancing. Ini ujian, Pak. Ujian tidak. Lamun Allah melarang ieu eta ujian kamu. Sabab jami loba berat kamu dilarang ku Allah keukeuh yang digawe mereka. Makanya virus HIV sampai saat ini belum ada obatnya. Kenapa? Karena dia melanggar social distancing dari Allah. Dia melanggar social distancing dari Allah. Kenapa? Karena kata Allah wala taqrabuz zina, tidak boleh mendekati zina. Dia bukan zina, bukan mendekati lagi. Dia melakukan hubungan tanpa dengan atau dengan bukan mahramnya dan dia tidak halal. Akhirnya apa? Allah kasih virus itu. Kenapa? Social distancing dilanggar oleh dia. Itu namanya ujian al-ibtila binnah. Ya. Ketiga, al-ibtila binni'am, yaitu ujian dalam bentuk kenikmatan. Wah, nikmat luar biasa. Mata ibu tinggalnya, ku ibu ku bapak, ameng ka pasar, loba kene keur ngolah jiwa, loba kene keur ngolah raga. Kalau kita masuk ke pasar, itu yang paling banyak adalah untuk memperbaiki raga kita, bukan untuk memperbaiki jiwa kita. Dimimiti dagang naon bae loba mah keur awak unggul. Padahal slogannya begini, sehat jiwa, sehat raga. Buktinya apa? Yang lebih didahulukan adalah sehat raga. Dan itu kenikmatan luar biasa oleh Allah dikasih kepada kita. Ibu bapak, orang tidak tidur saja itu capek. Orang tidak tidur saja itu capek. Maka apabila kita susah bangun, itu nikmati saja. Itu kenikmatan Allah. Ya. Pak, ayo tos ngadoa bismika Allahumma ahya wa amut. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Dibaca qul a'udzu binas, falaq binas, qul beri falaq, qul huwallahu ahad. Baca kabehana ayat kursi dan teu bisa sare. Anger we maca eta bisa adalah teu bisa reuah. Naon sababna? Karena ada kemungkinan Allah cabut kenikmatan dari dirinya, tidak ada yang ngantuk. Betul ya? Jadi tuluh teh nikmat ujian di Allah ya. Coba lah cabut eta. Capek hidup. Alhamdulillah tinggal. Baru dah terus ngaminta ya. Diuji ku Allah tinggal lain tinggal naon kan baik eta teh nikmat ujian di Allah.
pasien tak sok kayak hoyong gitu melotot 24 jam udah bisa sampai capek karena otak. Saya barusan nerangin di Kadu Pungkur, saya katakan ada jamaah kita tidak bisa helai 2 minggu Pak. Helai 2 minggu. Terkira Pak helai 2 minggu asal dicocokkan ke paku sih Ustaz. Gitu. Nyeri sekali. Parios dokter terjadi penyumbatan di saluran ke otak sehingga suplai oksigen ke otaknya tidak lancar. Itu ada saluran tersumbat di glutea di sini. Jebret dari suntik sekali suntik 5 juta, 15 kali suntik korong helai. Sekali suntik 5 juta, 15 kali suntik koyong helai bungkul. Alhamdulillah ya Allah. Ulang semua helai wae. Ibu salaki ibu loba duit, Ustaz sementara boga duit, bilang helaina. Sok eta helaina, ari helaina alhamdulillah sadin terus 10 kali. Tak beunghar salaki teh. Beunghar eta. Nah, beunghar helai. 50 juta berarti pas sadin terus sok. Da can bobo eta teh, mangke pami hoyong bobo eta teh kedangan anu di 500.000. Jadi 5 juta setengah teh eta teh helai plus bobo. Alhamdulillah. Sok santri. Mineng helai mineng ngolotok. Nah, santri eta nikmati teh. Walau disambut eta sok siap teh loba duit. Tah artosna jebret dah burialan ku, tapi teu biasa ombo, teu biasa helai. Tuh, mending keneh helai wae. Alhamdulillah pulang cek melai wae Ustaz nantang boga duit. Sok anu hoyong gitu Bu, hoyong gitu seueuh tapi teu biasa helai. Tah eta kuncina. Jadi nikmat. Banyak sekali nikmat. Bisa baca nanti dalam kitab Ibnu Abbas mengatakan ada 8 nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalau diterangkan di sini tidak akan cukup waktu. Ya. Ada 8 nikmat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat, al-ibtila, atau yang kelima, yang keempat, al-ibtila fil bala, yaitu Allah uji kita dengan musibah. Nah, ini ujian juga. Sadunya ya teh Pak, dibalik corona. Teh corona teh bojona carogena namina Covid. Jadi carogena teh namina Covid ya teh. Nah corona teh bojona kita nuju ngantosan dijemput ku Covid gitu. Corona nya kayak kita tos waktosna memalui deui ya. Kan we ieu mah ujian ku Allah di pasihan. Gitu. Dan terakhir adalah apa? Al-ibtila fil asyq, ujian di dalam keluarga. Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Nabi Ayub diuji dalam keluarganya. Apa? Anaknya 12 meninggal. Kemudian beliau hartanya habis terbakar dalam 1 hari. Dan yang ketiga Nabi Ayub sakit 7 tahun. Menjelang sembuhnya istrinya minta cerai. Kabayang teh ku bapak ibu diuji kos Nabi Ayub dina keluarga. Urang kayak dibere hiji wae. Wah, luar biasa. Sok ku ibu bisa terpercaya. Lamun aya juga mah sagala aya eta teh buating aya ujian anu teu kapangih urang. Ada ujian yang kita tidak terlihat. Dengan istrinya bagus, dengan suaminya bagus, dia punya anak bermasalah, itu juga ujian. Dengan anaknya bagus, dia bojona masalah. Dengan istrinya dengan anak dengan suaminya bagus, dia punya masalah lagi dengan mertuanya, dengan menantunya. Itu ujian di Allah, di pasihan. Bapak, Ibu, sekali lagi, kenapa Allah menyebut ayyukum ahsan amal? Ujian paling berat itu adalah dengan orang-orang sekitar. Wajib batur mah. Ya. Ibu jeung caroge, jeung bojo, jeung budak. Kitu we, ngaku kapangih bibinya diuji ku Allah. Jeung batur mah papanginya sabulan sakali, satahun sakali. Ari jeung bojo mah unggal dinten, jeung caroge mah unggal dinten, jeung urang kali unggal dinten. Mata Allah teh bahasanya ayyukum ahsan amala. Artinya ujian paling berat ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sering bertemu. Maka tampil dengan nafas.
Rudet-rudet ge wios naon ujian. Senada diganti bapak salah kita naon rudet. So ganti kuno anyar. Begitu diganti kuno anyar lebih rudet ke anyar. Ganti deui, rudet deui, ganti deui, rudet deui, tungtuna kumaha? Moal beres-beres. Dan bukan harus diganti tetapi harus diperbaiki. Karena itu ujian. Murang kali ge sami, keun bae ge diuji ku Allah. Tapi semakin hebat ujiannya akan semakin sukses dalam hidup kita. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Maka mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini berdoa kepada Allah, Rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya kita berharap Allah menguji kita lebih berat, tetapi ujian ini akan membuat kita lebih mudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, ibu-ibu, bapak-bapak, cukup saja dari saya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Usah doakan santri dan santriwatinya soleh dan pintar, ya. Kemudian menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua Anda. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah kita panggil sana suartos, mudah-mudahan sehat walafiat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.